Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang derajat memicu dari pekan 9 yang terdiri dari empat pertanyaan. Pertama, orang saya pengetahuan ya. Di sini kita akan tunjukkan memicu dari pekan pertama, menjelaskan yang satu program kuliner. Sebenarnya kalau menurut ada banyak ya untuk kalian berdasarkan faktor seperti kalau komponen itu ada dari polimer organik sama anorganik. Ini dibedakan dari faktor penyebab aja ya. Dari CHN itu lebih dominan ke organik, dan kalau selain itu berarti anorganik. Terus kedua ada berdasarkan sumbernya, yaitu polimer terbuat dari alam. Sintetik kalau alam berarti terbuat di alam seperti karet, kalau sintetik itu berarti terbuat dengan proses sintetis atau rekayasa. Nah, terus yang ketiga berdasarkan sumbernya, polimer itu dibagi empat. Ada linear, berarti rantainya lurus saja atau miring tapi tidak bercabang. Terus yang kedua ada bercabang, berarti setiap rantai mempunyai cabang-cabang. Ini cabang. Terus ada crosslink berarti ada hubungan silang antara rantai. Ini hubungan silang ini. Terus yang ke D, jaringan, ini berarti network. Berarti dimensinya saling kuat ya, antara atom yang kuat. Nah, linear itu adalah termoplastik, dan linear bercabang adalah contoh dari polimer termoplastik, dan crossring dan jaringan itu ada crosslink, ada elastomer, dan jaringan itu ada dari termoset. Nah, berdasarkan komponen untuk salurannya, materi polimer dibagi menjadi tiga. Ada biodegradable, berarti bisa digunakan dalam proses biologis seperti tanah air, seperti PHA. Terus ada compostable polimer, berarti bisa dihadirkan dengan composting seperti pupuk kompos dari PLA. Dan C ada photodegradable, dari cahaya, dan adanya sebenarnya salah satu polistiren photodegradable. Berdasarkan monomernya, polimer dibagi menjadi dua, homopolimer dan kopolimer. Kalau homopolimer berarti polimer satu jenis. Kalau copolimer berarti lebih dari satu jenis untuk menyusun si ininya. Polimer berarti ini ABS contohnya. Kalau ini sepertinya contoh polistiren. Nah, untuk melakukan susun monomer ada bagi tiga ya. Ada ataktik, berarti acak ya, untuk fungsinya untuk fungsi ini ya, acak ini. Nah, kalau sini taktik berarti selang-seling, ada ke sini, ada ke sini. Terus ada setaktik berarti linear di satu sisi. Secara umum, polimer di BM3 ya. Termoplastik, termoset, dan elastomer. Dari subscribe bisa dilihat dari ini tadi. Oke, selanjutnya ke nomor 2. Apa pengaruh berat molekul terhadap sifat termal dan mekanik? Nah, semakin berat molekul dari polimer tersebut, maka sifat mekanik semakin naik. Seperti kekuatan elastis naik karena lebih banyak ikatan satu molekul, sehingga kekuatan untuk melepas dari garis makin besar ya. Terus sifat termal, karena berat molekul makin tinggi, berarti mobilitasnya semakin turun, berarti bisa disebut TM lebih tinggi. Nah, energi untuk membuat polimer mobilitas lebih tinggi. Terus ada viskositas, jika makin besar berat molekul, maka makin tinggi viskositasnya karena ikatan molekul makin lebih kuat. Terus ada kelarutan, makin besar berat molekul, maka polimer akan lebih susah larut dalam pelarut karena energi lebih besar untuk melepaskan diri dari ikatan polimer tersebut. Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi kristalinitas polimer? Nah, sebenarnya kristalinitas adalah apa ya? Suatu derajat keteraturan dari satu rantai atom, dari satu rantai polimer. Makanya kalau semakin mudah polimer tersebut membentuk suatu rantai teratur, maka kristalnya semakin mudah gitu. Kristalnya juga kayak gini. Kristalin ini amorfus, sama ini semi kristalin. Nah, selanjutnya kalau panjang rantai makin tidak teratur, makin panjang, maka kristalitas semakin susah dibentuk, atau rantai makin susah teratur. Terus yang kedua ada rantai bercabang, berarti semakin banyak cabangnya maka kristalitas semakin turun. Nah, jika ada hubungan crosslink, nah makanya material polimer akan lebih mudah mendapatkan crosslink di rantai yang lain gitu. Maka untuk mencapai keteraturan makin susah. Terus susun monomer isotaktik. Nah, bisa dilihat bahwa kalau yang kita tadi ada kan isotaktik. Nah, kalau monomer ya, kalau isotaktik itu mengapa kristalin lebih tinggi? Gara-gara dia hanya satu sisi yang linear, sehingga dalam waktu pelipatan atau folding itu lebih mudah dapetnya. Dibanding kayak gini ada tabrakan antar gugur fungsi. Terus yang keempat, yang kelima,
semakin polar dari struktur polimer, maka polimer akan membagi dekatan sehingga menjadi tidak teratur dalam kristalitasnya. Terus kalau dari cooling rate, nah cooling rate makin tinggi berarti kita memaksakan polimer tersebut agar cepat menjadi solid, berarti waktu untuk penataannya semakin dikit, makanya tidak teratur, makanya kristalitasnya itu makin rendah. Nah, pendambahan nuklein aja sebenarnya sebagai ini ya, sebagai agen nukleasi yang berguna untuk membentuk struktur kristal atau inti kristal baru, sehingga semakin banyak nuklein aja maka strukturnya makin mudah terbentuk lagi, maka kristalnya itu naik. Nah, berikut perbedaan dari nilai transisi dan nilai temperatur dari PE, HDPE, LDPE, PVC, polistiren, polipropilен sama PET. Nah, bisa lihat ya bahwa ini monomer dari setiap polimer, ada PVC, ada PP, ada polistiren. Nah, bisa lihat bahwa gelas temperatur paling rendah dipegang oleh PI dan paling tinggi dipegang oleh PS. Dan nilai temperatur dimiliki paling tinggi oleh PET, diikuti dengan PS, dan paling rendah pada PI. Nah, sebenarnya perbedaan dari logis itu pada dari antara rantainya lah. Sebenarnya nggak ada perbedaan, tapi yang paling nolong itu ketika mereka dilakukan pancaran termal ya. Makanya temperatur lebih tinggi daripada TI karena kepadatan ikatan termolekul lebih banyak, lebih padat, makanya temperatur lebih tinggi. Nah, selain itu juga mengapa PVC memiliki nilai temperatur tinggi walaupun dia fungsinya amorfus, karena dari antara adanya ikatan elektronegatif antara klorin dan yang antara lain, sehingga ikatan elektronegatif sehingga membentuk hubungan crosslink yang semu, sehingga menyebabkan dia amorfus tapi memiliki ketangguhan yang tinggi gitu, atau ikatan yang agak susah dilepas, makanya temperatur tinggi. Nah, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa polarinalitas itu membuat mobilitas menurun, sehingga TG dan TM, TG temperatur atau transmisi energi yang dibutuhkan sebuah polimer untuk membuat dirinya menjadi mobilitas gitu. Nah, makanya semakin polar dari material, mobilitas menurun sehingga TG dan TM naik. Nah, panjang atau berat polimer makin tinggi, mobilitas turun sehingga TG naik. Terus kalau makin bercabang material, makin bercabang kayak gini, maka makin bercabang dari polimer, maka disimpulkan bahwa mobilitas makin turun sehingga TG naik. Nah, semakin bulky atau semakin banyak cabang yang padat gitu di antara polimer, maka mobilitas makin turun dan TG naik. Nah, bisa dilihat bahwa penyebaran dari PS lebih tinggi dari PP. Dikarenakan bulky cabang benzene dari PS lebih bulky daripada cabang propilen di PP. Terima kasih.